Di hari ulang tahunku yang ke-33, istriku izin ke Karawang untuk menengok bayi saudaranya. Tapi ternyata bayi itu tidak pernah ada. Aku justru Ini menemukan sungguh dia indah. di sebuah hotel mewah bersama pria Apa lain. kita akan langsung Aku ke tidak atas? akan melabraknya Tentu saja. sekarang. Karena Aku sudah aku tidak punya sabar. rencana yang lebih menyakitkan. Siapkah mereka kehilangan segalanya? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar. Dari mana kamu menonton video ini? Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Kisah, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Lilin angka 33 itu sudah hampir habis terbakar oleh api kecil yang bergoyang tertiup angin dari kipas angin di sudut ruangan. Aku duduk sendirian di meja makan, menatap kue tart sederhana yang kubeli sendiri dalam perjalanan pulang kerja tadi sore. Biasanya, Maya akan sibuk menyiapkan kejutan kecil, meski hanya sepiring nasi kuning atau kartu ucapan buatan tangan bersama Arka. Namun malam ini, rumah terasa begitu sunyi, hanya ada suara detak jam dinding yang seolah mengejek kesendirianku. Aku menghela napas panjang sembari mematikan lilin itu tanpa doa yang terucap. Pikiranku melayang pada kejadian tadi pagi, saat Maya berpamitan dengan terburu-buru. Dia bilang kakaknya di Karawang baru saja melahirkan, dan dia harus segera ke sana untuk membantu mengurus bayi. Aku sempat merasa aneh, karena setahuku usia kehamilan kakaknya baru menginjak bulan ke-8. Tapi Maya bersikeras bahwa itu adalah kelahiran prematur. Sebagai suami yang selama ini menaruh kepercayaan penuh, aku hanya mengangguk dan memberinya izin, serta uang saku lebih Arka. Putra kecil kami yang belum genap berusia 4 tahun, sudah terlelap di kamarnya. Dia sempat menanyakan ibunya berkali-kali sebelum tidur tadi, dan aku hanya bisa berbohong bahwa ibunya sedang pergi menolong orang. Ada rasa sesak yang mulai merayap di dadaku saat melihat tas pakaian Maya yang dibawa tadi pagi terasa jauh lebih banyak daripada sekadar untuk kunjungan singkat 3 hari. Diksi sederhana yang ia gunakan saat berpamitan terasa begitu datar, seolah ia hanya ingin segera lepas dari pintu rumah ini. Malam semakin larut dan aku mencoba menghubungi ponsel Maya untuk sekadar memberitahu bahwa aku sudah di rumah. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua dialihkan. Pesan singkat yang kukirim hanya menunjukkan centang satu yang membosankan. Aku mencoba berpikiran positif. Mungkin di sana sinyalnya buruk, atau dia sedang sibuk membantu kakaknya yang kelelahan. Namun, naluriku sebagai pria dewasa yang sudah 10 tahun mengenalnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres di balik kepergiannya yang mendadak itu. Aku bangkit dari kursi dan berjalan menuju kamar kami, berniat untuk mengistirahatkan tubuh yang lelah ini. Saat hendak mengganti pakaian, mataku tertuju pada laci meja rias Maya yang sedikit terbuka. Di sana, aku menemukan sebuah struk pembelian perhiasan emas yang tanggalnya tertera 2 hari yang lalu. Nominalnya tidak main-main, hampir 10 juta rupiah. Dan aku yakin uang itu bukan berasal dari uang bulanan yang kuberikan. Tanganku mulai gemetar memegang kertas kecil itu. Sebuah bukti bisu yang mulai meruntuhkan fondasi kepercayaanku. Rasa kantukku hilang seketika digantikan oleh rasa panas yang menjalar ke seluruh tubuh. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah cermin besar di depan kami. Di usia 33 tahun ini, aku selalu merasa bahwa hidupku sudah cukup stabil dengan pekerjaan yang mapan dan keluarga yang harmonis. Namun, struk emas itu seolah menjadi kado pembuka dari sebuah kotak Pandora yang selama ini tertutup rapat. Aku mulai bertanya-tanya, untuk siapa perhiasan itu dan dengan uang siapa dia membelinya. Semalaman aku tidak bisa memejamkan mata, hanya memandangi langit-langit kamar yang gelap. Setiap kali aku mencoba memejamkan mata, bayangan Maya yang tersenyum manis saat berpamitan tadi pagi terus terngiang. Tapi kali ini senyum itu terasa begitu palsu dan penuh tipu daya. Aku menyadari bahwa perjalanan Maya ke Karawang mungkin bukan sekadar urusan keluarga. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap yang sedang ia sembunyikan dariku di balik alasan menengok bayi itu. Ketika fajar mulai menyingsing, aku mengambil keputusan untuk tidak langsung meledak. Aku akan mengikuti permainan ini dengan tenang. Jika benar ada pengkhianatan di balik kado ulang tahunku kali ini, maka aku tidak akan membiarkan pelakunya melenggang bebas begitu saja. Aku akan mencari tahu kebenarannya secara perlahan, memastikan setiap langkah yang kuambil tidak akan meleset. Ulang tahunku yang ke-33 ini mungkin diawali dengan kepahitan, tapi aku bersumpah tidak akan membiarkannya berakhir dengan kekalahanku. Aku menyiapkan sarapan untuk Arka dengan gerakan mekanis, seolah tubuhku digerakkan oleh mesin. Pikiranku sudah berada jauh di Karawang, membayangkan apa yang sedang dilakukan istriku di sana. Apakah dia benar-benar menggendong bayi,
Atau justru sedang berada di pelukan orang lain? Setiap suapan yang kuberikan pada Arka terasa begitu berat. Karena aku tahu bahwa kebahagiaan anak ini sedang berada di ujung tanduk, akibat ulah ibunya sendiri yang tega meninggalkannya. Demi sebuah alasan yang masih misterius, sebelum berangkat ke kantor, aku menyempatkan diri untuk menelepon kantor tempat Maya bekerja. Sekadar memastikan apakah benar dia mengambil cuti untuk alasan keluarga. Jawaban dari rekan kerjanya membuat jantungku seolah berhenti berdetak sesaat. Mereka bilang Maya mengambil cuti panjang untuk urusan pribadi yang sangat mendesak. Dan dia sempat bercerita kepada temannya bahwa dia akan pergi berlibur untuk merayakan sesuatu yang spesial. Liburan, kata itu berdenting di telingaku seperti suara pecahnya kaca yang sangat keras. Kini aku tahu bahwa kunjungan ke rumah kakak ipar hanyalah sebuah skenario murahan. Maya telah merancang ini semua dengan rapi, namun dia lupa bahwa sekecil apapun lubang pada kebohongan, kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk merembes keluar. Aku menggenggam ponselku dengan erat, menahan amarah yang hampir meledak di depan Arka. Hari ini adalah hari pertama pencarianku, dan aku tidak akan berhenti sampai aku menemukan di mana tepatnya Maya berada dan siapa yang sedang bersamanya saat ini. Hari pertama tanpa Maya di rumah terasa seperti berjalan di atas hamparan duri. Aku mencoba tetap fokus di kantor, namun layar komputer di depanku hanya menampilkan barisan angka yang tidak berarti. Pikiranku terus tertuju pada Karawang. Berkali-kali aku mencoba menghubungi ponselnya, namun hasilnya tetap sama, tidak aktif. Maya benar-benar hilang bak di telan bumi tepat setelah ia melangkahkan kaki keluar dari gerbang rumah kami. Sore harinya, setelah menjemput Arka dari tempat penitipan anak, aku duduk di ruang tengah sambil memangku putra kecilku. Arka terus merengek, menanyakan mengapa ibu tidak kunjung pulang dan mengapa ponselnya tidak bisa dihubungi saat ia ingin menunjukkan gambar mewarnainya. Aku hanya bisa mengelus rambutnya dengan tangan yang bergetar, mencoba menyembunyikan badai yang sedang berkecamuk di dalam dadaku. Aku harus segera mendapatkan kepastian, karena ketidaktahuan adalah siksaan yang paling kejam. Aku mengambil ponsel dan mencari nomor telepon kakaknya Maya, Mbak Lisa, yang tinggal di Karawang. Selama ini hubungan kami cukup baik, meskipun jarang berkomunikasi secara intens. Jantungku berdegup kencang saat nada sambung terdengar. Begitu suara di ujung telepon menyapa, aku berusaha mengatur nada bicaraku agar terdengar senormal mungkin, seperti suami perhatian yang sedang menanyakan kabar keluarga istrinya. Halo Mbak Lisa, apa kabar? Bagaimana kondisinya setelah melahirkan? Bayinya laki-laki atau perempuan? Tanyaku dengan suara yang dibuat seramah mungkin. Hening sejenak di seberang sana. Aku bisa mendengar suara Mbak Lisa yang terdengar bingung. Malah, bayi siapa, Riz? Aku tidak sedang melahirkan. Anakku yang bungsu saja sudah masuk sekolah dasar. Kamu salah sambung atau sedang melindur? Mendengar jawaban itu, duniaku seolah runtuh seketika. Darahku terasa membeku dan telingaku berdenging hebat. Jadi benar, alasan menengok bayi itu hanya karangan fiktif. Oh, maaf Mbak. Sepertinya aku salah dengar cerita dari Maya. Kemarin dia bilang mau ke Karawang, katanya ada saudaranya yang melahirkan. Mungkin aku yang keliru menangkap maksudnya. Ucapku berbohong untuk menutupi rasa maluku yang luar biasa. Setelah menutup telepon, aku terduduk lemas di lantai. Kebohongan Maya kini sudah telanjang bulat di depan mataku. Dia tidak ke Karawang untuk keluarga, dia pergi untuk sesuatu yang lain, atau mungkin dengan seseorang yang lain. Rasa mual mulai mengaduk perutku. Bagaimana bisa wanita yang setiap malam tidur di sampingku, yang selama ini aku anggap sebagai ibu yang lembut, tega merancang skenario busuk seperti ini dan meninggalkan anaknya yang masih balita? Aku tidak mau membiarkan diriku tenggelam dalam kesedihan lebih lama. Aku mulai bergerak seperti seorang detektif yang mencari jejak penjahat. Aku membuka laptop di kamar dan mencoba masuk ke akun penyimpanan awan milik Maya yang kebetulan kata sandinya masih tersimpan secara otomatis di Pramban. Selama ini aku tidak pernah memeriksa privasinya karena aku sangat menghormati ruang pribadinya. Namun kali ini keadaannya berbeda. Ini bukan soal privasi lagi, ini soal pengkhianatan. Di dalam riwayat lokasi yang terhubung dengan akun ponselnya, aku menemukan titik-titik koordinat yang sangat mencurigakan. Maya memang berada di Karawang, namun lokasinya sama sekali tidak mendekati rumah Mbak Lisa. Dia berada di sebuah kawasan hotel mewah dan pusat perbelanjaan di pusat kota Karawang. Titik itu menetap di sana sejak kemarin sore hingga saat ini. Hatiku terasa disayat sembilu melihat titik merah yang tidak bergerak itu, menandakan dia sedang menikmati waktunya di suatu tempat yang tersembunyi. Tak berhenti di situ, aku memeriksa mutasi rekening bank yang kami gunakan bersama untuk keperluan darurat. Ada tarikan tunai dalam jumlah cukup besar di sebuah ATM yang berlokasi di hotel tersebut. Maya sangat ceroboh. Atau mungkin dia terlalu meremehkan kecerdasanku hingga berani menggunakan rekening bersama?
untuk membiayai pengkhianatannya. Setiap bukti yang kutemukan terasa seperti hantaman palu besar yang meremukkan harga diriku sebagai seorang suami. Malam itu juga, aku memutuskan untuk melakukan langkah yang lebih jauh. Aku menghubungi seorang teman lama yang bekerja di bagian administrasi provider telekomunikasi. Dengan sedikit memohon bantuan atas nama persahabatan, aku memintanya untuk mengecek nomor mana yang paling sering dihubungi oleh Maya dalam 1 bulan terakhir. Hasilnya sangat mengejutkan. Ada satu nomor yang sangat intens berkomunikasi dengan Maya. Bukan di jam-jam saat aku sedang bekerja atau saat kami sedang berada dalam satu rumah. Nomor itu tidak tersimpan di dalam kontak Maya yang biasa aku lihat. Ini adalah nomor rahasia yang ia simpan di tempat lain. Aku mencoba menyimpan nomor itu di ponselku dan melihat foto profil aplikasinya. Seorang pria dengan setelan jas mahal berdiri di depan sebuah mobil mewah dengan senyum sombong yang menghiasi wajahnya. Namanya tertera Randy, sosok yang sama sekali tidak aku kenal, namun kini menjadi orang yang paling ingin aku hancurkan dalam hidupku. Rasa sakit hati ini kini mulai bertransformasi menjadi energi kemarahan yang terkendali. Aku tidak akan menangis. Aku tidak akan memohon padanya untuk pulang. Maya telah memilih jalannya sendiri. Dia telah membuang keluarganya demi pria asing itu. Sembari menatap Arka yang sedang tertidur lelap dengan memeluk bantal kecilnya, aku bersumpah bahwa perbuatan mereka tidak akan berakhir dengan tawa. Aku akan memastikan mereka merasakan sakit yang jauh lebih hebat dari apa yang aku rasakan malam ini. Tepat di hari ketiga kepergiannya, aku menerima pesan singkat dari Maya. Isinya singkat dan penuh kebohongan lagi. Dia bilang kakaknya masih butuh bantuan dan dia mungkin akan pulang terlambat 1 hari lagi. Dia bahkan sempat menitipkan pesan untuk Arka agar tidak rewel. Membaca pesan itu membuatku hampir tertawa dengan nada getir. Maya masih merasa bisa membodohiku dengan kalimat-kalimat manisnya itu. Dia tidak tahu bahwa aku sudah memegang semua kartu as di tanganku. Aku segera mengemas sebuah tas kecil berisi pakaian ganti dan perlengkapan mendasar. Aku menelepon ibuku, memintanya untuk datang ke rumah dan menjaga Arka selama 1 atau 2 hari ke depan. Aku bilang ada urusan pekerjaan mendadak keluar kota yang tidak bisa ditinggalkan. Ibuku yang tulus hanya mengiyakan tanpa curiga sedikit pun. Setelah memastikan Arka aman dalam penjagaan ibuku, aku memacu mobilku menuju Karawang dengan satu tujuan pasti. Perjalanan dari rumah menuju Karawang terasa sangat panjang, padahal jaraknya tidaklah seberapa. Di sepanjang jalan, aku membayangkan berbagai kemungkinan yang akan aku temui di sana. Aku membayangkan wajah Maya saat melihatku berdiri di depan pintu hotelnya. Aku membayangkan pria bernama Randy itu yang mungkin saat ini sedang menertawakan kebodohanku. Namun, aku terus mengingatkan diriku untuk tetap tenang. Aku tidak boleh melakukan tindakan konyol yang merugikan diriku sendiri. Aku tiba di Karawang saat matahari mulai tenggelam. Kota ini terasa begitu asing dan dingin bagiku. Aku memarkirkan mobil di seberang hotel yang tertera di riwayat lokasi Maya. Dari dalam mobil, aku memperhatikan pintu masuk hotel dengan saksama. Aku sudah siap dengan kamera ponsel untuk mengabadikan apa saja yang bisa menjadi bukti kuat di pengadilan nanti. Jejak-jejak yang terputus kini mulai tersambung satu persatu, membentuk sebuah gambaran utuh tentang sebuah pengkhianatan yang tak termaafkan. Aku menunggu dengan kesabaran yang luar biasa, membiarkan kemarahan ini tetap berada di bawah permukaan. Aku tahu saat yang tepat akan segera tiba. Kado ulang tahunku yang ke-33, ini memang sangat pahit. Namun aku akan menjadikannya sebagai motivasi terbesar untuk memulai hidup baru tanpa seorang pengkhianat. Di balik kaca mobil yang gelap, aku bersiap untuk melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana istriku menghabiskan waktunya dengan pria lain, sementara anaknya menangis merindukannya di rumah. Lampu-lampu kota Karawang mulai menyala satu persatu, menciptakan pendar cahaya yang memantul di aspal basah sisa hujan sore tadi. Aku masih terpaku di dalam mobil yang terparkir di pojok area parkir sebuah hotel berbintang. Mataku tidak lepas dari lobi utama yang tampak megah dengan pilar-pilar besar. Rasanya sungguh ironis. Di tempat semewah ini, istriku sedang menari di atas penderitaanku dan kerinduan anak kami. Aku memegang kemudi dengan erat sampai buku-buku jariku memutih, menahan gejolak yang ingin meledak keluar dari dadaku. Hampir 2 jam aku menunggu sampai akhirnya pintu kaca otomatis lobi itu terbuka. Jantungku berdegup kencang hingga terasa menyakitkan di tulang rusuk. Dari keyohan, aku melihat seorang wanita dengan gaun merah yang sangat kukenali bentuk tubuhnya. Itu Maya. Dia tampak begitu cantik, jauh lebih segar daripada saat dia berada di rumah mengurus pekerjaan domestik. Dia tidak sendirian. Seorang pria tinggi tegap dengan kemeja slim fit berwarna biru tua berjalan di sampingnya, merangkul pinggang Maya dengan sangat posesif. Aku segera meraih ponsel,
dan mengaktifkan kamera dengan fitur zoom maksimal. Tangan yang tadinya gemetar mendadak menjadi sangat stabil karena didorong oleh adrenalin dendam. Aku mengambil beberapa foto dan video saat mereka berjalan menuju sebuah mobil mewah yang terparkir di area VIP. Pria itu, yang aku yakini sebagai Randy, sempat mengecup kening Maya sebelum membukakan pintu mobil untuknya. Pemandangan itu seperti siraman cuka di atas luka yang masih menganga lebar. Aku tidak langsung melabrak mereka di sana. Jiwa penulis dan pemikirku mengambil alih kendali emosiku. Jika aku keluar sekarang dan memukul pria itu, aku hanya akan berakhir di kantor polisi dengan status pelaku penganiayaan. Aku harus bermain cantik. Aku menyalakan mesin mobil tanpa lampu utama dan mulai membuntuti mereka dari jarak yang aman. Mereka menuju ke sebuah restoran kelas atas di kawasan Galuh, Mas. Aku memarkirkan mobil sedikit jauh dan masuk ke restoran itu dengan topi yang ditarik rendah menutupi wajah. Aku duduk di kursi yang terhalang oleh tanaman hias besar, membelakangi meja mereka namun cukup dekat untuk mendengar percakapan mereka. Suara tawa Maya terdengar sangat nyaring, sebuah tawa yang sudah lama tidak kudengar di rumah kami. Di sana, aku mendengar Randy membual tentang proyek properti barunya yang sedang mencari investor besar. Dia terdengar sangat sombong, mencaci maki bawahannya lewat telepon, dan sesumbar bahwa sebentar lagi dia akan menjadi orang terkaya di wilayah ini. Dari percakapan mereka, aku menangkap fakta yang lebih menyakitkan. Ternyata Randy adalah orang yang membiayai semua gaya hidup mewah Maya selama beberapa bulan terakhir. Maya bahkan berjanji pada Randy bahwa dia akan segera meninggalkan suami membosankan dan anak yang merepotkan demi bisa hidup bersama pria itu di Jakarta. Mendengar kata anak yang merepotkan keluar dari mulut ibu kandung Arka, aku harus menggigit bibirku sendiri hingga berdarah agar tidak berteriak histeris di tengah restoran itu, sambil terus merekam suara mereka secara diam-diam menggunakan aplikasi di ponsel. Aku juga mulai mencari tahu profil Randy melalui media sosial dan pencarian internet. Ternyata dia adalah pemilik sebuah perusahaan konstruksi yang sedang goyah, namun ditutupi dengan citra mewah di media sosial. Dia sedang mempertaruhkan segalanya pada satu proyek besar untuk menutupi hutang-hutangnya yang menumpuk. Sebuah ide gila mulai muncul di kepalaku. Aku tahu bagaimana cara menjatuhkan pria sombong ini. Tepat di titik terlemahnya, aku memutuskan untuk pergi lebih dulu sebelum mereka menyelesaikan makan malamnya. Aku tidak butuh melihat lebih banyak lagi. Bukti yang kupunya sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan mereka berdua secara hukum dan sosial. Di dalam mobil perjalanan pulang menuju rumah, aku menelepon salah satu rekan bisnisku yang bekerja di Biro Perizinan Wilayah Jawa Barat. Aku bertanya tentang proyek konstruksi yang sedang dikerjakan oleh perusahaan Randy. Informasi yang kudapat sangat berharga. Proyek itu sedang dalam pengawasan karena masalah AMDAL dan sengketa lahan. Luka di hatiku kini telah berubah menjadi rencana yang dingin dan terukur. Aku tidak akan membalas dengan kekerasan fisik yang murahan. Aku akan menggunakan semua koneksi dan pengetahuan yang kupunya untuk memastikan bahwa pria itu kehilangan setiap rupiah yang dia banggakan. Dan untuk Maya, aku akan membiarkannya kembali ke rumah esok hari. Membiarkannya tetap menggunakan topeng istrinya yang setia, sebelum aku menjatuhkan vonis yang akan membuatnya menyesal seumur hidup. Aku sampai di rumah lewat tengah malam dalam keadaan sangat lelah, namun pikiran yang sangat tajam. Ibuku sudah tidur di kamar tamu bersama Arka. Aku duduk di ruang tamu yang gelap, menunggu fajar tiba dengan perasaan yang sangat hampa. Keesokan sorenya, Maya pulang dengan wajah yang dibuat-buit terlihat lelah. Dia membawa beberapa tas plastik berisi oleh-oleh makanan. Seolah-olah dia benar-benar baru saja kembali dari perjalanan kekeluargaan yang panjang di Karawang. Mas, aku pulang. Capek sekali. Bayinya Mbak Lisa rewel terus panjang malam, ucapnya sambil mencium tanganku. Aku merasakan sisa parfum pria yang sangat tipis menempel di bajunya. Parfum yang sama dengan yang kupasang di memoriku saat di hotel kemarin. Aku hanya menatapnya datar, tidak membalas sapaannya, dan tidak pula beranjak dari kursi. Sikapku yang tidak biasa ini rupanya mulai membuat Maya merasa tidak nyaman. Maya mencoba mendekat dan meletakkan tas makanannya di meja makan. Kamu kenapa, Mas? Marah ya karena aku pulangnya telat sehari? Kan aku sudah bilang di pesan, kalau Mbak Lisa masih butuh bantuan. Arka mana? Aku kangen sekali sama dia, katanya dengan nada suara yang sengaja dilembutkan. Dia berjalan menuju kamar Arka, namun aku segera berdiri dan menghalangi langkahnya tepat di depan pintu. Aku tidak akan membiarkan tangan kotornya menyentuh putraku sebelum urusan ini selesai. Jangan sentuh Arka. Maya, kamu tidak punya hak lagi menyebut dirimu ibunya setelah apa yang kamu katakan tentang dia di restoran kemarin. Suaraku terdengar rendah namun penuh dengan penekanan yang mematikan. Wajah Maya mendadak pucat pasi. Dia mencoba tertawa kecil.
Sebuah tawa gugup yang sangat jelas terlihat. Dia bertanya apa maksud perkataanku dan menuduhku sedang berhalusinasi. Karena kurang tidur atau terlalu banyak bekerja, aku mengeluarkan ponselku dan memutar rekaman suaranya di restoran semalam. Suara Maya yang menyebut Arka sebagai anak yang merepotkan dan rencananya untuk meninggalkanku terdengar sangat jernih di ruangan itu. Maya mimitong. Matanya terbelalak lebar seolah melihat hantu. Dia mencoba merebut ponsel itu dari tanganku, namun aku dengan cepat menghindar. Topeng istri setia yang dia kenakan selama bertahan-tahan kini retak dan hancur berkeping-keping di depan mataku. Itu tidak seperti yang kamu dengar, Mas. Aku bisa jelaskan. Aku hanya bercanda dengan temanku. Itu bukan apa-apa. Maya mulai meracau dengan alasan-alasan tidak masuk akal. Air matanya mulai turun. Air mata buaya yang selama ini selalu berhasil meluluhkan hatiku. Namun kali ini, hatiku sudah menjadi batu. Aku melempar beberapa lembar foto hasil cetakan cepat pagi tadi ke atas meja. Foto dirinya yang sedang berpelukan mesra dengan Randy di lobi hotel. Maya jatuh terduduk di lantai. Tangisannya kini berubah menjadi histeris. Dia mulai memohon ampun, menarik-narik ujung celanaku dan bersumpah bahwa itu adalah kesalahan sesaat. Namun, ketika aku menyebut nama Randy dan menyebutkan bahwa aku tahu pria itu sedang bangkrut, ekspresi Maya berubah lagi. Dia mulai membela pria itu, mengatakan bahwa Randy adalah pria sukses yang lebih menghargainya daripada aku. Emosiku mendidih mendengar dia masih berani membandingkanku dengan selingkuhannya di rumahku sendiri. Kamu lebih memilih membela pria itu daripada anakmu yang menangis setiap malam menanyakan ibunya. Kamu tega meninggalkan balita demi tidur di hotel dengan pria yang baru kamu kenal, teriakku, melepaskan semua beban yang kupendam sejak malam ulang tahunku. Arka terbangun karena suara keributan itu dan mulai menangis di dalam kamar. Aku segera masuk, menggendong Arka, dan membawanya keluar dari sana. Aku tidak ingin putraku melihat ibunya dalam kondisi yang begitu hina. Aku memanggil ibuku dan memintanya membawa Arka ke mobil. Aku sudah menyiapkan segalanya. Aku akan membawa mereka ke rumah orang tuaku untuk sementara waktu. Sebelum aku keluar dari rumah, aku menoleh ke arah Maya yang masih menangis di lantai. Aku meletakkan surat gugatan cerai yang sudah kusiapkan melalui pengacara pagi tadi. Aku juga memberitahunya bahwa semua akses keuangannya sudah kubekukan karena rekening itu adalah atas namaku. Mulai detik ini, jangan pernah injakkan kakimu di rumah ini lagi. Kamu ingin hidup mewah dengan Randy? Silakan pergi kepadanya. Tapi ingat satu hal, Maya. Aku akan memastikan pria itu tidak akan punya apa-apa lagi untuk diberikan padamu. Kamu telah menghancurkan ulang tahunku yang ke-33. Maka aku akan menghancurkan sisa hidup kalian berdua, ucapku dengan dingin sebelum menutup pintu rumah dengan keras, meninggalkan Maya yang meratap dalam kehampaan yang ia ciptakan sendiri. Malam-malam setelah pengusiran Maya bukan berarti aku bisa beristirahat dengan tenang. Aku menghabiskan waktu di depan layar komputer, bukan untuk menulis cerita fiksi, melainkan untuk menyusun strategi penghancuran yang nyata. Aku adalah seorang auditor senior dengan jaringan yang cukup luas di dunia korporasi. Selama bertahan-tahan aku membangun reputasi sebagai orang yang teliti dalam melihat celah keuangan. Kini, keahlian itu akan kugunakan bukan untuk menyelamatkan sebuah perusahaan, melainkan untuk meruntuhkan satu sosok bernama Randy. Aku mulai menggali lebih dalam tentang perusahaan konstruksi milik Randy, PT Pratama Jaya Konstruksi, seperti dugaanku. Perusahaan itu hanyalah sebuah cangkang besar yang tampak kokoh di luar namun keropos di dalam. Randy menggunakan skema gali lubang tutup lubang untuk membiayai gaya hidup mewahnya. Dia sering memalsukan laporan kemajuan proyek demi mencairkan termin pembayaran dari investor lebih awal. Aku menemukan bahwa dia sedang mengincar proyek pembangunan pusat perbelanjaan baru di kawasan industri Karawang. Sebuah proyek yang menjadi harapan terakhirnya agar tidak bangkrut. Kebetulan yang sangat manis adalah salah satu investor utama. Proyek tersebut adalah klien lama di kantorku. Seorang pengusaha properti bernama Pak Surya yang sangat menjunjung tinggi integritas. Aku tidak langsung menghubunginya dengan tuduhan perselingkuhan, karena itu akan terlihat seperti dendam pribadi yang kekanak-kanakan. Aku bergerak secara profesional. Aku mengirimkan sebuah dokumen anonim berisi analisis risiko keuangan PT Pratama Jaya, lengkap dengan bakti-bakti tunggakan hutang vendor yang selama ini disembunyikan oleh Randy sambil menunggu umpan itu dimakan. Aku juga mulai mendekati para vendor material yang tagihannya belum dibayar oleh Randy melalui beberapa perantara. Aku menyebarkan deses-deses bahwa perusahaan Randy sedang dalam proses pilot dan tidak akan mampu membayar hutang dalam waktu dekat. Kabar itu menyebar seperti api di atas jerami kering. Para vendor mulai panik dan secara serentak mendatangi kantor Randy untuk menuntut kepastian pembayaran. Jaring laba-laba yang kubuat mulai menjerat mangsanya perlahan-lahan
Di sisi lain, aku tetap mengurus proses perceraianku dengan sangat rapi. Aku menyewa pengacara terbaik yang spesialis dalam menangani hak asuh anak. Semua bukti berupa foto hotel, rekaman suara di restoran, hingga catatan mutasi rekening yang digunakan Maya untuk berselingkuh, telah aku susun dalam sebuah berkas yang sangat tebal. Aku tidak akan memberi celah sedikit pun bagi Maya untuk mendapatkan Arka, wanita yang menyebut anaknya sendiri sebagai beban tidak layak mendapatkan kesempatan. Kedua, untuk menjadi seorang ibu, aku sempat melihat unggahan media sosial Randy yang mulai tampak kacau. Dia tidak lagi mengunggah foto mobil mewah atau jam tangan mahal, melainkan kutipan-kutipan tentang pengkhianatan teman bisnis dan kerasnya dunia usaha. Sepertinya dia mulai merasakan tekanan dari para penagih hutang yang kubisikkan. Aku tersenyum tipis menatap layar ponselku. Ini baru permulaan, Randy. Kamu sudah berani mencuri milikku, maka aku akan mengambil semua yang kamu punya, sampai kamu tidak punya tempat lagi untuk sekadar berdiri dengan sombong. Hari yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba. Pak Surya menghubungiku secara pribadi, menanyakan tentang dokumen analisis risiko yang tidak sengaja sampai ke mejanya. Kami bertemu di sebuah kafe yang tenang untuk membicarakan hal tersebut. Tanpa perlu banyak drama, aku menjelaskan posisi keuangan Randy yang sebenarnya secara objektif. Pak Surya yang merasa tertipu dengan presentasi manis Randy selama ini langsung berang. Dia memutuskan untuk menarik seluruh investasi dan membatalkan kontrak kerjasama dengan perusahaan Randy secara sepihak karena pelanggaran klausul kejujuran finansial. Pembatalan kontrak itu adalah hantaman godam yang sangat telak bagi Randy. Tanpa dana dari Pak Surya, proyek besarnya di Karawang otomatis berhenti total. Para pekerja bangunan mulai melakukan aksi mogok kerja karena gaji mereka tidak dibayar. Di saat yang sama, pihak bank mulai mengirimkan surat peringatan karena Randy gagal membayar cicilan pinjaman modal kerjanya yang bernilai miliaran rupiah. Semua aset yang dia banggakan, mulai dari mobil hingga kantornya, berada di bawah ancaman penyitaan. Aku datang ke kantor Randy tepat di hari penyitaan aset oleh pihak bank. Aku ingin melihat langsung wajah pria yang sudah merusak kebahagiaan keluargaku itu. Randy tampak sangat berantakan, kemejanya kusut, dan matanya merah karena kurang tidur. Dia sedang berdebat dengan petugas bank saat aku berjalan mendekat. Ketika dia melihatku, wajahnya menunjukkan kebingungan sesaat sebelum akhirnya berubah menjadi penuh kemarahan saat dia menyadari siapa yang berada di balik semua keruntuhan bisnisnya. Kamu yang melakukan semua ini kan? Teriaknya sambil mencoba menerjangku, namun segera ditahan oleh petugas keamanan. Aku hanya berdiri dengan tenang, memasukkan tangan ke saku celana, dan menatapnya dengan tatapan meremehkan. Aku tidak perlu membalas teriakannya. Kehancuran yang ada di sekelilingnya sudah bicara lebih banyak dari kata-kata manapun. Pria yang dulunya begitu sombong itu kini hanya tampak seperti tikus kecil yang terpojok di sudut ruangan yang dingin. Sementara itu, sidang pertama perceraianku dengan Maya berlangsung dengan sangat singkat. Maya datang dengan penampilan yang jauh berbeda dari saat aku melihatnya di Karawang. Dia tampak kuyu, dengan baju yang tidak lagi bermerek dan rambut yang berantakan. Saat pengacaraku memutar rekaman suara dan menunjukkan foto-foto pengkhianatannya di depan hakim, Maya hanya bisa menunduk sambil menangis terseduh. Tidak ada satupun pembelaan yang bisa dia keluarkan karena semua bukti itu terlalu nyata. Untuk dibantah, hakim dengan tegas memberikan keputusan sela yang memihak kepadaku. Hak asuh sementara Arka jatuh sepenuhnya ke tanganku, dan Maya dilarang mendekati anak itu tanpa izin tertulis dariku. Maya mencoba memohon padaku setelah sidang usai. Dia bilang bahwa Randy telah mengusirnya karena pria itu sudah tidak punya uang lagi untuk membiayainya. Maya bilang dia menyesal dan ingin kita memulai semuanya dari awal demi Arka. Aku hanya menatapnya tanpa emosi, merasa heran bagaimana dia bisa berpikiran bahwa luka sedalam ini bisa sembuh hanya dengan kata maaf. Aku meninggalkan gedung pengadilan dengan langkah yang terasa sangat ringan. Di luar, matahari bersinar sangat terik, namun hatiku terasa sejuk. Satu persatu, orang-orang yang meremehkan kesetiaanku mulai menerima akibat dari perbuatan mereka. Randy telah kehilangan martabat dan hartanya, sementara Maya telah kehilangan kehormatan dan anaknya. Keadilan mulai menunjukkan wajahnya yang dingin. Aku pulang ke rumah untuk menjemput Arka, bersiap untuk merencanakan masa depan yang jauh lebih bersih tanpa kehadiran para pengkhianat di sisi kami. Waktu terus berjalan dan roda nasib berputar lebih cepat dari yang dibayangkan siapapun. Kabar tentang kebangkrutan Randy menjadi buah bibir di kalangan pengusaha properti. Kantornya yang dulu megah kini hanya menyisakan gedung kosong dengan garis polisi dan segel dari pihak bank. Mobil mewah yang dulu ia gunakan untuk menjemput Maya telah ditarik paksa di tengah jalan oleh penagih hutang. Randy yang dulu selalu tampil dengan setelan jas mahal kini kabarnya
hanya tinggal di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota untuk menghindari kejaran para kreditur yang marah. Maya yang tadinya berharap bisa berpindah ke pelukan pria kaya justru terjebak dalam lubang lumpur yang ia gali sendiri. Karena tidak memiliki tempat tinggal dan uang sepeser pun, dia terpaksa ikut menumpang di kontrakan sempit Randy. Namun, cinta yang mereka agung-agungkan saat berselingkuh dulu, ternyata hanya sebatas fata morgana yang didasari oleh materi. Tanpa uang dan kemewahan, hubungan mereka berubah menjadi neraka. Randy yang tertekan mulai meluapkan amarahnya kepada Maya, menyalahkan kehadiran wanita itu sebagai pembawa sial yang merusak keberuntungannya. Aku mendapatkan kabar dari seorang teman bahwa mereka sering terlibat keributan hebat yang terdengar sampai ke telinga tetangga. Maya yang tidak terbiasa hidup susah harus mencuci baju sendiri dan makan seadanya. Jauh dari kemewahan yang sempat ia cicipi di Hotel Karawang dulu, dia sering menangis di pojok ruangan, meratapi keputusannya meninggalkan rumah yang nyaman dan suami yang tulus demi seorang pria yang kini hanya bisa memberinya caci maki. Maya benar-benar berada di titik nadir, kehilangan segalanya termasuk harga diri yang sudah ia injek-injek sendiri. Suatu sore, aku sengaja melewati daerah kontrakan mereka dengan mobil baruku, sekadar untuk memastikan bahwa keadilan banner-banner telah ditegakkan. Aku melihat Maya keluar dari sebuah warung kecil dengan wajah yang kusam dan pakaian yang terlihat sangat lusuh. Matanya yang dulu berbinar kini tampak redup dan penuh dengan keputusasaan. Saat matanya tidak sengaja bertemu dengan mataku melalui kaca mobil, dia tampak membeku. Ada kilatan penyesalan yang begitu dalam di sana. Namun, aku segera membuang muka dan memacu mobilku pergi tanpa rasa kasihan sedikit pun. Penderitaan mereka belum berakhir sampai di situ. Randy akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan penipuan dan penggelapan dana investor. Dia tidak punya uang lagi untuk membayar pengacara handal, sehingga posisinya sangat terpojok. Maya pun ikut terseret dalam pemeriksaan karena beberapa aliran dana dari hasil penipuan itu masuk ke rekening pribadinya untuk membeli perhiasan dan tas bermerek. Mereka yang dulu tertawa di atas penderitaanku, kini harus saling lempar tanggung jawab di depan penyidik, mencoba menyelamatkan diri masing-masing dalam kehancuran yang tak terelakkan. Setahun telah berlalu sejak badai itu menghantam hidupku. Hari ini, aku kembali duduk di meja makan yang sama seperti setahun yang lalu. Namun, suasana kali ini sangat berbeda. Ruangan ini tidak lagi sunyi dan dingin. Ada tawa riang Arka yang sedang bermain dengan kado ulang tahunnya, dan ibuku sibuk menyiapkan hidangan spesial di dapur. Aku merayakan ulang tahunku yang ke-34 dengan perasaan damai yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tidak ada lilin yang mati ditiup angin kesedihan. Yang ada hanyalah cahaya harapan untuk masa depan kami berdua. Gugatan ceraiku telah dikabulkan sepenuhnya oleh pengadilan beberapa bulan yang lalu. Hak asuh Arka jatuh secara permanen ke tanganku, tanpa hak kunjung yang bebas bagi Maya. Mengingat bukti penelantaran anak yang kuberikan sangat kuat, aku mendengar kabar terakhir bahwa Maya kini bekerja sebagai buruh cuci di kampung halamannya. Setelah Randy resmi dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun, Maya kehilangan haknya atas rumah dan harta yang kami kumpulkan bersama. Karena aku berhasil membuktikan bahwa sebagian besar aset itu diperoleh dari warisan orang tuaku dan hasil kerja kerasku sendiri. Suatu pagi, saat aku sedang bersiap berangkat kantor, Maya tiba-tiba muncul di depan pagar rumah. Penampilannya sangat memprihatinkan, jauh dari kata cantik yang dulu ia banggakan. Dia berlutut di aspal, memohon dengan suara parau agar aku mengizinkannya bertemu dengan Arka sekali saja. Dia bilang dia sangat merindukan anaknya, dan berjanji akan melakukan apa saja untuk menebus kesalahannya. Dia terus menangis, menyebutkan betapa hancurnya hidupnya sekarang tanpa arah dan tujuan. Aku berjalan mendekatinya, namun tetap menjaga jarak di balik pagar besi yang terkunci rapat. Aku menatapnya dengan pandangan dingin, membayangkan kembali saat dia berbohong tentang bayi yang lahir di Karawang sementara dia sedang memadu kasih dengan pria lain. Aku teringat bagaimana dia menyebut Arka sebagai anak yang merepotkan. Semua kenangan pahit itu membuat rasa kasihan yang sempat muncul di hatiku menguap seketika. Aku tidak akan membiarkan racun yang sama masuk kembali ke dalam hidup yang sudah mulai bersih ini. Kamu tidak merindukan Arka, Maya. Kamu hanya merindukan kenyamanan yang kamu miliki saat bersamaku. Kamu tidak mencintai anakmu, kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Pergilah. Jangan pernah kembali lagi ke sini karena di rumah ini kamu sudah dianggap mati sejak malam ulang tahunku yang ke-33. Ucapku dengan suara yang tenang namun sangat tegas. Aku tidak butuh berteriak untuk menunjukkan kekuatanku. Keputusanku sudah bulat dan tidak akan pernah berubah untuk selamanya. Aku berbalik masuk ke dalam rumah dan menutup pintu utama dengan rapat. Mengabaikan tangisan histerisnya di luar sana, aku menghampiri Arka yang sedang asyik menggambar
dan mencium keningnya dengan penuh kasih sayang. Hidup memang terkadang memberikan hadiah yang menyakitkan untuk menguji seberapa kuat kita berdiri. Namun, dari puing-puing kehancuran itu, aku berhasil membangun istana yang lebih kokoh untuk putraku. Pengkhianatan itu memang luka, tapi luka itulah yang mengajariku cara menghargai diri sendiri dan melindungi apa yang benar-benar berharga dalam hidupku. Kini, aku berdiri di depan jendela, menatap langit sore yang berwarna jingga dengan senyuman kecil di bibirku. Dendamku sudah selesai. Bukan karena aku puas melihat mereka menderita, tapi karena aku telah berhasil melepaskan diri dari beang-beang mereka. Aku telah memenangkan kembali hidupku, martabatku, dan yang paling penting, masa depan putraku. Ulang tahun ke-33. Itu memang pahit, namun ia menjadi titik balik paling berharga yang pernah kualami.